Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, saya Dr. Muda Aurelia Putri Valencia Gawendale dari bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang degradasi moral dan empati masyarakat dengan supervisor pembimbing Dr. Teresia M.D. Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Moral dan empati merupakan dua nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Moral menjadi pedoman bagi seseorang untuk membedakan perilaku yang benar dan yang salah. Sedangkan empati memungkinkan kita memahami serta merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Saat ini, perkembangan teknologi dan meningkatnya budaya individualisme menjadi tantangan tersendiri karena dapat menyebabkan menurunnya kepedulian sosial. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka bullying, cyberbullying, ujaran kebencian, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Oleh karena itu, melalui edukasi ini kita akan memahami mengapa moral dan empati perlu terus dijaga agar tercipta masyarakat yang lebih harmonis, saling menghargai, dan peduli terhadap sesama. Moral merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi pedoman seseorang dalam membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Moral tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, tetapi juga mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, moral berperan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, membentuk karakter seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta mengendalikan perilaku agar tidak merugikan orang lain. Jika nilai moral ditetapkan dengan baik, maka akan tercipta kehidupan yang lebih tertib, saling menghormati, dan juga harmonis. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Empati terdiri dari dua jenis. Yang pertama, empati kognitif, yaitu kemampuan memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain tanpa harus mengalami hal yang sama. Dan yang kedua, ada empati afektif, yaitu kemampuan ikut merasakan emosi yang dialami oleh orang lain sehingga muncul rasa peduli dan keinginan untuk membantu. Penelitian menunjukkan bahwa empati merupakan salah satu faktor utama yang mendorong munculnya perilaku prososial seperti saling membantu, bekerja sama, dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, semakin tinggi empati seseorang, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk membangun hubungan sosial yang positif. Degradasi moral dan empati bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama adalah faktor individu, seperti rendahnya kontrol diri dan kecerdasan emosional, sehingga seseorang lebih mudah mengabaikan perasaan orang lain. Kedua, ada faktor keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama pembentukan karakter, di mana pola asuh yang kurang baik, komunikasi yang buruk, dan minimnya keteladanan dapat menghambat perkembangan moral dan empati. Yang ketiga, ada faktor pendidikan. Sekolah tidak hanya berperan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Jika pendidikan terlalu berfokus pada nilai akademik tanpa pengetahuan karakter, maka perkembangan moral dan empati peserta didik dapat terhambat. Keempat, ada faktor lingkungan sosial, seperti budaya individualisme, pengaruh teman sebaya, dan juga lingkungan yang membiarkan perilaku menyimpang. Dan yang terakhir adalah faktor teknologi, di mana media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga jika digunakan tanpa etika dapat memicu cyberbullying, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta mengurangi kualitas interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan individu, keluarga, sekolah, dan juga penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Dampak degradasi moral dan rendahnya empati tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga meluas ke keluarga, sekolah, masyarakat, hingga keamanan sosial. Pada tingkat individu, seseorang lebih beresiko melakukan perilaku agresif seperti cyberbullying, serta menjadi kurang peduli terhadap orang lain. Di lingkungan keluarga, hubungan antar anggota keluarga dapat menjadi kurang harmonis dan konflik lebih mudah terjadi. Di sekolah, penurunan moral dan empati terlihat dari meningkatnya bullying, menurunnya interaksi sosial yang sehat, serta terganggunya pembentukan karakter peserta didik. Dalam masyarakat,
Dampaknya berupa melemahnya solidaritas, gotong royong, dan rasa saling percaya, disertai meningkatnya berbagai penyimpangan sosial seperti korupsi dan juga intoleransi. Jika kondisi ini terus berlanjut, keamanan dan ketertiban sosial juga dapat terganggu melalui meningkatnya konflik, kekerasan, dan juga kriminalitas. Oleh karena itu, menjaga moral dan empati merupakan tanggung jawab bersama agar tercipta masyarakat yang aman, harmonis, dan juga saling peduli. Moral dan empati yang baik bukan hanya membentuk karakter individu, tetapi juga menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang aman, dan juga masyarakat yang saling peduli. Pencegahan degradasi moral dan juga penurunan empati tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan peran bersama. Pada tingkat individu, setiap orang perlu melatih pengendalian diri, mengelola emosi dengan baik, dan membiasakan diri untuk peduli terhadap orang lain. Di lingkungan keluarga, orang tua berperan sebagai teladan pertama melalui komunikasi yang baik dan penanaman nilai moral sejak dini. Sekolah juga memiliki peran penting dengan memperkuat pendidikan karakter, di mana guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi contoh dalam bersikap. Di masyarakat, budaya gotong royong, toleransi, dan juga kepedulian sosial perlu terus dipertahankan agar tercipta lingkungan yang positif. Sementara itu, pemerintah berperan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, serta membangun kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak ini, nilai moral dan empati dapat terus berkembang sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa moral dan empati merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter seseorang, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Penurunan moral dan empati bukan disebabkan oleh salah satu faktor saja, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor individu, keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan juga penggunaan teknologi. Oleh karena itu, upaya pencegahannya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan membiasakan bersikap jujur, menghargai orang lain, menggunakan media sosial secara bijak, serta peduli terhadap sesama. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, kita dapat ikut membangun masyarakat yang lebih harmonis, berkarakter, dan juga penuh empati. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai dari diri sendiri. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan tindakan yang besar, tetapi dari kebiasaan yang sederhana seperti bersikap jujur, saling menghargai, peduli terhadap sesama, dan menggunakan media sosial secara bijak. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis, berempati, dan juga berkarakter. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai degradasi moral dan juga empati masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.